Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delia Safazahar Nabila dengan NIM 112210268 dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen semester 5. Di video kali ini, saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia pekerjaan, yaitu pengembangan karir. Sebelum mulai materi lebih jauh, mari kita mulai dari definisi pengembangan karir. Apa sih pengembangan karir itu? Pengembangan karir merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan mendorong pencapaian kinerja yang optimal. Pengembangan karir juga membantu karyawan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dan mendorong kemajuan karyawan di dalam perusahaan. Sekarang kita masuk ke tujuan pengembangan karir. Terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, tujuan pengembangan karir membantu karyawan dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, perencanaan karir yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga karyawan lebih setia kepada perusahaan. Ketiga, pengembangan karir juga membantu karyawan menemukan potensi mereka untuk mengisi posisi yang sesuai dengan keterampilan mereka. Keempat, pengembangan karir juga dapat memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Yang kelima, dengan adanya pengembangan karir, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sehat. Yang keenam, pengembangan karir itu mendukung program-program lain dalam perusahaan sehingga dapat dicapai dengan lebih mudah. Terakhir, pengembangan karir juga bisa mengurangi angka karyawan keluar dan menekan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana proses pengembangan karir itu berjalan. Menurut Gomez, terdapat dua elemen utama dalam proses pengembangan karir. Pertama, ada perencanaan karir. Di perencanaan karir, kita menentukan tujuan dan hal-hal yang diperlukan dalam mencapai karir yang kita inginkan. Yang kedua, ada manajemen karir, di mana organisasi harus mendukung karyawan untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan dan bimbingan yang disediakan oleh organisasi. Peran individu dalam pengembangan karir. Pertama, ada penilaian diri. Penting untuk individu melakukan evaluasi diri agar mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Penentuan tujuan yang jelas dapat membantu kita dalam menentukan arah pengembangan karir. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan. Individu harus aktif dalam meningkatkan keterampilan, bisa melalui pelatihan, kursus, pengalaman kerja, dan lain-lain. Yang keempat adalah relasi atau jaringan. Membangun hubungan dengan orang-orang dalam bidang yang sama dapat membantu kita menemukan peluang kerja dan mendapatkan dukungan. Yang kelima, refleksi dan penyesuaian. Individu harus secara berkala memeriksa manajemen karir dan siap mengubahnya jika diperlukan. Tidak kalah penting peran organisasi dalam pengembangan karir. Yang pertama adalah penyedia pelatihan. Organisasi harus menawarkan program pelatihan kepada karyawan agar mereka bisa meningkatkan keterampilannya. Yang kedua adalah mentoring dan bimbingan. Organisasi juga harus memfasilitasi hubungan mentoring antara senior dan karyawan junior. Yang ketiga, ada sistem penghargaan. Sistem penghargaan yang adil dapat memotivasi karyawan untuk berkembang. Yang keempat, kesempatan promosi. Organisasi harus memberikan jalur karir yang jelas agar karyawan mengetahui prospek kerja mereka. Yang kelima, budaya organisasi. Membangun budaya yang mendukung pengembangan karir agar karyawan merasa dihargai dan didukung. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pengembangan karir. Ada beberapa bentuk yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Ini merupakan cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang kedua, itu promosi. Kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi adalah motivasi besar bagi karyawan. Promosi bukan hanya tentang gaji yang lebih tinggi, tetapi juga tentang pengakuan atas kerja keras dan prestasi mereka. Ketiga, ada rotasi kerja. Ini berarti memindahkan karyawan ke berbagai posisi. Dengan adanya rotasi kerja, karyawan bisa mendapatkan
keterampilan baru dan pengalaman kerja baru. Selanjutnya, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama, ada prestasi kerja. Karyawan yang menunjukkan kinerja yang baik dan dapat mencapai target lebih mungkin mendapatkan kesempatan pengembangan karir. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi seringkali memberikan keuntungan dalam proses pengembangan karir. Banyak perusahaan yang mencari karyawan dengan kualifikasi yang sesuai untuk posisi tertentu, sehingga pendidikan itu sangat penting dan berharga. Ketiga, kepribadian pegawai. Sifat dan karakter seseorang dapat mempengaruhi pengembangan karir. Mungkin karyawan yang lebih fleksibel atau adaptif lebih sukses dalam menemukan peluang. Yang keempat, kesetiaan pada organisasi. Karyawan yang menunjukkan loyalitas ke perusahaan seringkali mendapat perhatian lebih dari manajemen. Yang kelima, terakhir, budaya organisasi yang mendukung karir seperti memberikan pelatihan, memberikan kesempatan kerja, akan meningkatkan motivasi karyawan untuk terus berkembang. Kalau budaya positif, karyawan akan merasa dihargai. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai pengembangan karir. Semoga informasi ini bermanfaat dan kalian memahami bagaimana pentingnya pengembangan karir di dunia kerja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.